saya RR Fitria Dwi Intan Leniari, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha, semester 7 dengan NIM 18180110044. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks ataupun kanker leher rahim. Pemeriksaan ini rutin dilakukan setiap 3 tahun sekali guna mendukung langkah preventif sekunder dari kanker serviks setelah pemberian vaksin. Maka dari itu, mari kita saksikan demonstrasi pemeriksaan dari pemeriksaan pap smear. Selamat pagi Ibu, silakan Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu, saya cek identitas dulu. Ibu, saya boleh tahu nama, usia, alamat, serta pekerjaannya? Nama saya Dian, untuk usia saya 30 tahun, pekerjaan saya sebagai pegawai negeri. Alamat saya di Jalan Setiap. Baik, Ibu, saya boleh tahu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah menikah atau belum? Sudah, Dokter. Sudah menikah, ya. Baik Ibu, saya boleh tahu Ibu ada keluhan apa sehingga datang kemari? Mungkin di sini saya bisa membantu. Jadi Dokter, saya ingin melakukan pemeriksaan pap smear. Baik, ingin melakukan pemeriksaan pap smear ya Ibu ya. Baik, di sini karena Ibu ingin melakukan pemeriksaan pap smear, ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dan tanyakan terlebih dahulu ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sempat melakukan hubungan seksual atau mengalami menstruasi dalam 2 hari yang terakhir? Tidak ada, Dokter. Tidak ada ya. Baik, kalau dalam 1 hari terakhir apakah sempat melakukan tindakan irigasi terhadap vaginanya? Tidak ada, Dokter. Tidak ada juga ya. Baik Ibu, karena di sini sudah saya tanyakan beberapa hal dan Ibu menjawab tidak ada. Jadi untuk pemeriksaan pap smear nanti, untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan dengan dibantu oleh beberapa alat. Nanti sebelum pemeriksaan saya persilahkan Ibu terlebih dahulu untuk melakukan pengosongan terhadap kandung kemihnya, atau Ibu bisa berkemih terlebih dahulu. Dan nanti setelah berkemih, saya mohon Ibu untuk tidur di bed yang sudah disediakan dalam posisi litotomi atau kaki terbuka. Nanti akan saya bantu juga. Nah, alat-alat yang akan dipergunakan salah satunya itu menggunakan spekulum, yang nanti spekulumnya juga akan dimasukkan ke dalam liang vagina untuk mempermudah saya dalam mengambil sampel dari serviks Ibu. Pemeriksaan ini memiliki efek samping, yaitu terjadinya perdarahan. Tetapi tenang saja Ibu, di sini saya akan berusaha untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia, Dokter. Baik, karena Ibu bersedia, di sini Ibu saya mohon untuk menandatangani surat inform consent atau persetujuan tindakan tersebut ya. Baik Ibu, untuk itu saya persilakan Ibu untuk berkemih terlebih dahulu dan melepaskan pakaian bagian bawahnya Bu ya. Sembari itu saya akan siapkan. Baik Ibu, di sini alat-alatnya sudah tersedia dan sudah disiapkan. Di sini juga pasien juga sudah berkemih dan sudah melepaskan pakaian bawahnya. Untuk itu selanjutnya kita letakkan kain di daerah pinggang hingga lutut pasien. Permisi Ibu ya, saya letakkan kain. Selanjutnya saya izin untuk melakukan cuci tangan dan mengenakan handscoon terlebih dahulu. Baik Ibu, saya telah melakukan cuci tangan. Selanjutnya di sini saya izin untuk melakukan penekanan di daerah perut Ibu. Apabila dirasa nyeri, Ibu bisa sampaikan kepada saya ya. Nyeri Ibu? Tidak. Tidak ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan lakukan atau mengenakan handscoon.
Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pembersihan di daerah genitalia eksterna, di mana kita gunakan kapas yang sudah berisi cairan DTT. Permisi Bu ya, kita lakukan pembersihan di labia mayora eksterna, sebelah kanan dan kiri. Lalu dilanjutkan dengan labia minora, sebelah kanan dan kiri. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan inspeksi di daerah genitalia eksternanya apakah terdapat adanya tumor ataupun masalah lainnya yang terlihat, di mana di sini pada pasien masih dalam keadaan normal. Selanjutnya di sini kita lakukan palpasi. Apabila dirasa nyeri bisa sampaikan kepada saya ya. Dirasa nyeri Ibu? Tidak ada ya. Dirasa nyeri? Tidak. Baik, di sini pasien tidak menyatakan adanya nyeri sehingga masih dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan pemasangan spekulum, di mana sebelumnya spekulum sudah dilumuri oleh gel. Ibu, saya izin untuk memasukkan spekulum. Alatnya seperti ini. Ibu bisa tarik nafas terlebih dahulu ya. Tarik nafas Ibu. Lalu kita buka, kita kencangkan, kita fiksasi. Pastikan serviks sudah terlihat dengan jelas. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan inspeksi apakah terlihat adanya massa, erosi ataupun cairan lainnya yang keluar dari serviks. Nah, apabila di sini pasien mengalami adanya tumor ataupun massa yang terlihat, maka pemeriksaan pap smear tidak dapat dilakukan dan pasien harus dirujuk. Nah, di sini keadaan serviks pasien masih dalam keadaan normal sehingga pemeriksaan pap smear bisa dilakukan. Selanjutnya kita gunakan spatula air dan masukkan spatula air ke ekstoserviks serta putar 360 derajat sesuai dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita keluarkan perlahan-lahan tanpa mengenai jaringan sekitarnya. Pastikan tidak dioleskan terlebih dahulu ke objek gelas. Selanjutnya kita segera ambil sitobras dan masukkan ke kanalis cervicalis. Putar kurang lebih setengah hingga 1 putaran berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita keluarkan tanpa menyentuh jaringan sekitarnya. Selanjutnya sampel jaringan yang sudah diambil kita letakkan ke objek gelas atau di atas objek gelas seperti ini. Lalu disusul dengan jaringan yang tertempel pada sitobras. Selanjutnya segera lakukan fiksasi 30 detik setelah pengambilan sampel. Dan kita lakukan pelepasan spekulum yang terpasang di pasien. Baik Ibu, untuk pengambilan sampelnya sudah selesai saya lakukan. Saya izin mengeluarkan spekulumnya Ibu ya. Kita dapat melepaskan handscoon dan membuang alat-alat sekali pakai ke dalam kontainer. Lalu alat-alat yang masih dapat digunakan kita lakukan perendaman di dalam larutan klorin 0,5% kurang lebih selama 10 menit. Pemeriksaan pap smear-nya sudah selesai dilakukan. Untuk hasilnya dapat diambil kurang lebih 3 minggu lagi. Untuk itu baru dapat saya jelaskan apabila hasilnya sudah keluar ya Ibu ya. Baik Ibu, sejauh ini apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Demikianlah demonstrasi pemeriksaan pap smear yang telah dilakukan. Dalam hasilnya apabila ditemukan negatif maka normal. Tetapi apabila ditemukan hasilnya positif, maka mengindikasikan lesi ke arah keganasan atau prekanser atau kanker. Maka dari itu, kita sebagai dokter umum memiliki kompetensi untuk merujuk ke dokter spesialis apabila ditemukan hasilnya positif, agar kemudian dapat ditentukan tata laksananya. Demikian pemeriksaan pada pagi hari ini dan terima kasih.